Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ke-7 ini, kita akan membahas modul 4 dengan topik konservasi jenis. Modul ini membahas tentang kategori konservasi jenis sumber daya ikan dan upaya konservasinya. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi kategori konservasi atau perlindungan terhadap sumber daya jenis biota perairan Indonesia dan memahami pendekatan dalam perlindungan sumber daya jenis perairan. Diskusi pada modul ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama adalah tentang kategori konservasi jenis dan yang kedua upaya perlindungan jenis. Langsung saja ke materi pertama, kategori konservasi jenis. IUCN atau International Union for Conservation of Nature, biasa disebut juga sebagai Serikat Internasional untuk Konservasi Alam, ini telah menetapkan sistem daftar peringkat status konservasi untuk suatu spesies atau jenis binatang maupun tumbuhan. Jadi spesies atau jenis diklasifikasikan menjadi 9 kategori konservasi berdasarkan beberapa kriteria seperti laju penurunan populasi, ukuran populasi yaitu jumlah individu dalam suatu populasi di suatu habitat, luas distribusi geografis dari sebaran suatu spesies atau populasi, tingkat populasi, dan fragmentasi distribusi. Kategori konservasi jenis menurut IUCN ada 9 kategori. Jadi spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di alam liar ini itu digolongkan atau dikategorikan menjadi 9 kategori. Yang pertama adalah spesies punah atau extinct, diberi kode sebagai EX. Ini adalah spesies telah tidak ditemukan lagi di alam atau tidak ada individu yang dikenal hidup baik di alam maupun di penangkaran. Jadi spesies ini benar-benar sudah punah. Kategori kedua itu adalah spesies punah di alam liar atau extinct in the wild atau disingkat EW. Nah, spesies punah di alam liar ini hanya bertahan hidup di penangkaran atau sebagai populasi yang dinaturalisasi di luar rentang historisnya. Jadi sudah tidak ada di alam liar, hanya ada di tempat-tempat penangkaran. Yang ketiga adalah spesies genting secara kritis atau critically endangered, disingkat sebagai CR. Nah, ini spesies ini adalah mempunyai risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Spesies genting secara kritis ini mempunyai kemungkinan sangat tinggi untuk punah dalam waktu singkat kalau tidak dilakukan upaya yang ekstra untuk perlindungan atau konservasinya. Kategori keempat adalah spesies genting atau endangered yang diberi kode IN. Nah, spesies ini risiko tinggi kepunahan di alam liar. Spesies ini mempunyai kemungkinan tinggi untuk punah dalam waktu singkat.
Kelima adalah spesies rentan atau vulnerable yang diberi kode PU. Ya. Spesies ini risiko bahaya tinggi di alam liar. Ya. Spesies genting yang populasinya terus merosot dan sebarannya menyusut. Jadi jumlah anggota populasinya terus merosot ya, dan sebarannya di alam ya di suatu habitat itu semakin berkurang. Keenam adalah spesies hampir terancam atau near threatened ya. Disebut NT. Ini spesies ini kemungkinan terancam punah dalam waktu singkat. Jadi dia mempunyai kemungkinan punah dalam waktu singkat. Yang ketujuh adalah spesies kurang mengkhawatirkan atau less concern atau LC. Ini spesies ini adalah risikonya rendah untuk kepunahan. Tidak memenuhi syarat untuk kategori risiko yang lebih tinggi. Ya. Kedelapan adalah spesies kekurangan data atau deficient data (DD). Spesies ini memang tidak cukup data untuk mengkategorikannya atau untuk membuat penilaian risiko kepunahan karena data tidak cukup. Kesembilan adalah spesies tidak dievaluasi, not evaluated, ya, atau NI. Nah ini memang spesies ini tidak atau belum dievaluasi terhadap kriteria. Ya. Nah keseluruhan kategori konservasi spesies yang ditetapkan oleh IUCN ini ditindaklanjuti melalui CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Ini adalah konvensi perdagangan internasional untuk spesies genting. Ini bertujuan untuk mengendalikan pemampatan atau eksploitasi suatu spesies untuk diperdagangkan secara internasional. Nah, CITES ini adalah perjanjian multilateral untuk melindungi tanaman dan hewan yang terancam punah melalui perdagangan internasional. Tujuannya untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut di alam liar. Nah, sekitar 5.000 spesies hewan dan 29.000 spesies tanaman dilindungi oleh CITES dari eksploitasi berlebihan melalui pembatasan perdagangan internasional. Jadi setiap spesies yang dilindungi termasuk dalam salah satu dari 3 daftar, ya, itu disebut apendik. Jadi CITES ini mempunyai 3 jenis daftar, ya, kategori suatu spesies dalam konteks perdagangan yang disebut sebagai apendik. Apendik berisi daftar spesies atau populasi yang mencerminkan tingkat ancaman terhadap spesies tersebut dan pengendalian yang berlaku untuk perdagangannya. Nah, itu yang pertama adalah apendik 1. Nah, pada apendik 1 ini tercantum spesies yang terancam punah dan dipengaruhi atau mungkin dipengaruhi oleh perdagangan, karena perdagangan. Oleh karena itu, perdagangan komersil terhadap spesimen spesies ini adalah ilegal. Jadi tidak bisa diperdagangkan. Jadi semua spesies yang berada dalam daftar apendik 1 itu tidak bisa diperdagangkan secara internasional. Ya. Sementara apabila spesies dalam apendik 1 ini dapat dibiakkan, ya, dan tanamannya, ya, jenis-jenis tanaman tertentu dalam apendik 1 ini sudah bisa dibudidayakan, ya, ini akan dianggap sebagai spesimen apendik 2. Dia sudah turun tingkatannya. Nah, kedua adalah apendik 2. Pada daftar apendik 2 ini, spesies yang tidak termasuk spesies yang tidak selalu terancam punah, tetapi dapat menjadi ancaman punah kecuali jika perdagangan spesimen spesies tersebut tunduk, ya, pada peraturan, ya,
yang telah ditetapkan untuk menghindari pemampatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup spesies tersebut di alam liar. Nah, perdagangan internasional spesimen spesies Appendix 2 ini dapat diotorisasi dengan pemberian izin ekspor atau sertifikat ekspor ulang. Jadi perdagangan untuk spesies ini membutuhkan perizinan dari otoritas, baik itu manajemen authority, dalam hal ini mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Scientific Authority, ya, yaitu dalam hal ini adalah LIPI kalau di Indonesia. Yang ketiga adalah Appendix 3, spesies yang terdaftar setelah satu negara anggota meminta bantuan pihak CITES lainnya untuk mengendalikan perdagangan spesies tersebut. Nah, pada Appendix 3 ini, apabila suatu negara ingin mengendalikan perdagangannya, negara tersebut bisa meminta bantuan anggota CITES lainnya itu ya di suatu negara lain untuk mengendalikan perdagangan spesies tersebut. Nah, spesies ini belum tentu terancam punah secara global, tapi ada inisiatif suatu negara untuk membatasi perdagangannya. Nah, di semua negara anggota, perdagangan spesies ini hanya diizinkan dengan izin ekspor yang sesuai dan sertifikat asal dari negara anggota yang telah mendaftarkan spesies tersebut. Materi kedua adalah upaya konservasi jenis. Apa yang dimaksud dengan konservasi jenis? Konservasi jenis biota perairan, kalau di dalam Undang-Undang Perikanan disebut simpel saja sebagai jenis ikan. Ya, jadi jenis ikan ini adalah seluruh organisme yang seluruh hidupnya, siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan, itu kita sebut aja jenis ikan. Nah, konservasi jenis ini adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, upaya konservasi jenis ikan dilakukan melalui beberapa kegiatan. Ya, yang pertama adalah melalui penggolongan jenis ikan. Pertama-tama spesies ikan itu digolongkan dulu statusnya, ya, apakah dia nanti memenuhi syarat sebagai pelindungan untuk dilindungi. Kemudian penetapan status perlindungan jenis, ya, apakah dia dilindungi atau tidak, apakah dia dilindungi secara terbatas atau penuh. Berikutnya adalah pemeliharaan. Jadi upaya pemeliharaan pun itu termasuk dalam upaya konservasi. Berikutnya adalah pengembangbiakan dan penelitian serta pengembangan. Nah, tujuan dari konservasi jenis ikan ini adalah untuk melindungi jenis yang terancam punah dari misalnya dari pemampatan, ya, kemudian mempertahankan keanekaragaman jenis, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistemnya, dan memanfaatkan sumber daya jenis secara berkelanjutan. Yang pertama adalah kegiatan penggolongan jenis ikan. Jadi upaya konservasi yang pertama yang kita bahas adalah penggolongan jenis ikan. Nah, penggolongan jenis ikan ini adalah upaya awal dalam konservasi jenis ikan dalam rangka menetapkan status perlindungan suatu jenis, apakah jenis tersebut perlu dilindungi atau tidak dilindungi. Ya, ini namanya penggolongan jenis ikan. Nah, kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penggolongan jenis ikan ini, pertama adalah spesies terancam punah. Ya, suatu spesies dikatakan terancam punah ini apabila kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami ancaman kepunahan akibat faktor alami dan atau aktivitas manusia.
Ancaman kepunahan ini bisa berasal dari aktivitas dari faktor alam maupun aktivitas manusia. Ancaman kepunahan dari faktor alam misalnya adalah oleh perubahan komponen ekosistem atau bencana alam. Sedangkan ancaman kepunahan akibat aktivitas manusia ini adalah banyak contohnya, misalnya oleh penangkapan berlebih atau overfishing, penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang merusak, yang disebut sebagai destructive fishing, masuknya spesies pendatang berupa predator, kompetitor, dan pembawa penyakit, ya, dan atau kerusakan habitat. Yang kedua adalah spesies langka. Jadi yang pertama adalah spesies terancam punah, yang kedua adalah spesies langka. Apa yang dimaksud dengan spesies langka adalah suatu kondisi jenis ikan tertentu yang populasinya sangat kecil, ya, atau kelimpahannya terbatas. Ciri-cirinya itu kepadatan populasi kecil atau terbatas pada suatu habitat. Jangka waktu untuk mencapai tingkat matang seksual untuk pertama kalinya itu sangat lama. Kemudian laju pertumbuhannya sangat lambat dan juga dia berumur panjang. Yang ketiga adalah spesies dengan daerah penyebaran terbatas yang disebut sebagai endemik. Nah, spesies endemik ini adalah keadaan jenis ikan tertentu yang hanya memiliki sebaran geografis alami terbatas dan atau karakteristik ekosistem tertentu. Nah, sebaran geografis alami terbatas yang disebut dengan sebaran geografis alami terbatas itu ditentukan berdasarkan keberadaan jenis ikan tertentu yang secara alami hanya terdapat pada lingkungan hidup yang sempit. Dapat berupa sungai, laut, rawa, atau rawa. Sedangkan yang dimaksud dengan karakteristik ekosistem tertentu ini ditentukan berdasarkan sifat bioekologi khas yang mengakibatkan biota yang ada di dalamnya harus beradaptasi dan berevolusi membentuk pola hidup khusus sesuai karakteristik lingkungannya. Yang keempat adalah spesies di mana jumlah individu dalam populasinya di alam terjadi penurunan secara drastis. Nah, penurunan secara drastis ini disebabkan berkurangnya jumlah individu jenis ikan pada habitat tertentu dalam jumlah besar dan dalam kurun waktu paling lama 1 tahun. Nah, ini dapat ditentukan berdasarkan kecenderungan penurunan hasil tangkapan atau pengambilan per satuan upaya. Jadi, bisa dilihat dari catch per effort-nya, ya. Itu ada penurunan drastis hasil tangkapan per upaya. Kelima adalah spesies dengan tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. Nah, kondisi rendahnya jumlah individu baru yang dihasilkan. Ya, karena reproduksinya rendah berarti jumlah individu baru yang dihasilkan itu rendah. Ya, dengan ciri-ciri ya, spesies yang mempunyai tingkat kemampuan reproduksi rendah ini, ciri-cirinya adalah jumlah sel telur yang dihasilkan per satuan waktu atau per tahun atau per satuan berat ikan yang disebut dengan fekunditas itu sangat rendah. Kemudian spesies ini adalah spesies yang berpasangan tetap. Jadi kalau pasangannya ada yang mati, maka dia tidak akan melanjutkan reproduksinya. Dan jumlah kematian atau mortalitas alami tinggi. Dan juga jumlah yang hidup sampai dewasa secara alami adalah rendah. Nah, berdasarkan kelima kriteria tersebut, maka suatu spesies dapat ditetapkan penggolongannya sebagai spesies yang dilindungi
atau tidak dilindungi. Suatu spesies yang dilindungi dapat dibedakan berdasarkan status perlindungannya sebagai spesies dengan status perlindungan penuh atau status perlindungan terbatas. Jadi spesies yang mempunyai status perlindungan itu ada dua macam, yaitu spesies dengan status perlindungan penuh dan status dengan perlindungan terbatas. Apa yang dimaksud dengan spesies dengan status perlindungan penuh? Nah, spesies dengan status perlindungan penuh adalah suatu spesies yang dilindungi pada seluruh tahapan siklus hidupnya, termasuk bagian tubuhnya. Nah, spesies dengan status perlindungan penuh ini dilarang untuk ditangkap atau dimanfaatkan secara keseluruhan termasuk bagian tubuhnya, misalnya penyu. Nah, sebagaimana diketahui, suatu spesies biota perairan, baik tumbuhan dan hewan, dalam hidupnya itu meliputi tahapan siklus ya, sebagai berikut. Ya, ada yang mulai dari telur, menetas menjadi larva, ya, larva tumbuh menjadi juvenil, juvenil menjadi dewasa, dewasa menjadi indukan apabila sudah bereproduksi. Nah, ini terjadi pada ikan bersirip atau Pisces, krustase, moluska, coelenterata, amfibi, reptil, dan echinodermata. Nah, ada juga spesies biota perairan, itu dimulai dari anakan, kemudian dewasa, dan indukan. Nah, ini terjadi pada mamalia, ya, mamalia laut. Karena dia langsung dilahirkan dari induknya sebagai anakan, tumbuh dewasa, kemudian menjadi indukan. Nah, untuk tumbuhan dan alga itu mulai dari spora, spora berkembang menjadi anakan, anakan menjadi dewasa, dewasa menjadi indukan. Nah, kedua adalah spesies dengan status perlindungan terbatas. Spesies dengan status perlindungan terbatas ini adalah suatu spesies yang dilindungi secara terbatas. Nah, terbatas ini bisa berdasarkan ukuran, daerah sebaran, atau periode waktu. Jadi ada 3 kategori terbatas ini adalah ukurannya, daerah sebaran, atau periode waktu. Nah, spesies kategori ini dilarang ditangkap atau dimanfaatkan pada skala ukuran tertentu atau di tempat tertentu atau periode tertentu berdasarkan kriteria status perlindungan terbatasnya. Nah, pertama, untuk spesies dengan status perlindungan terbatas berdasarkan ukuran tertentu, ini ditentukan berdasarkan berat tubuhnya, panjang, atau diameter. Nah, spesies yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran tertentu ini ditentukan dengan mempertimbangkan usia pertama kali matang seksual, ukuran benih, ukuran calon induk, dan atau ukuran nilai ekonomisnya. Jadi dianalisis berdasarkan beberapa parameter, sehingga ditentukan ya dengan ukuran tertentu dilarang untuk dimanfaatkan. Contohnya adalah ikan Napoleon. Jadi ikan Napoleon ini dilarang pemanfaatannya untuk ukuran berat tertentu untuk menjaga kelangsungan proses reproduksinya. Berikutnya adalah spesies dengan status pelindungan terbatas berdasarkan wilayah sebaran tertentu. Nah, ini ditentukan dengan mempertimbangkan daerah pemijahan, ya, daerah peneluran atau nesting ground-nya, daerah pengasuhan atau nursery ground-nya, daerah pencarian makan atau feeding ground, jalur ruaya, daerah penangkapan atau fishing ground, dan penyebaran sumber daya ikan. Jadi jenis ini dilarang ditangkap ya di wilayah tertentu. Contohnya adalah ikan capungan banggai. Ya. Nah, ikan capungan banggai atau banggai kardinal banggai ini adalah plasma nupah asli perairan Kepulauan Banggai
dan dilindungi secara terbatas di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di wilayah Kepulauan Banggai yang meliputi perairan Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Nah, khusus untuk di wilayah ini dilarang dilakukan penangkapan. Namun, apabila spesies capungan banggai ini ada di perairan di luar dilindungi, dia bisa dimanfaatkan atau ditangkap. Seperti misalnya kalau di Bali kita bisa menemukannya di Teluk Gilimanuk. Ya, jadi bisa ditangkap di luar wilayah dilindunginya. Berikutnya adalah spesies dengan status pelindungan terbatas berdasarkan periode waktu tertentu. Jadi pada periode-periode waktu tertentu, spesies tersebut dilarang untuk ditangkap. Nah, ini ditentukan berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun. Nah, kenapa dilindungi terbatas berdasarkan periode waktu tertentu? Ini dilakukan dengan mempertimbangkan siklus hidup, musim ruaya, ya, kondisi habitat, dan keadaan umum populasi pada waktu tersebut. Contohnya adalah ikan capungan banggai. Ya, ikan capungan banggai di samping dia dilindungi terbatas tempatnya, ya, juga dilindungi waktu pengambilannya. Ya, ikan ini dilarang ditangkap pada musim pemijahan bulan Februari, Maret, Oktober, dan November. Ya. Nah, kalau misalnya di wilayah Banggai, Kepulauan Banggai, itu dilarang ditangkap. Ya. Sedangkan apabila berada di luar wilayah dilindungi, itu dia dilarang ditangkap pada saat bulan-bulan Februari, Maret, Oktober, dan November. Karena pada saat tersebut merupakan musim pemijahan. Contoh lainnya adalah ikan terubuk. Ya, ini juga dilindungi berdasarkan periode waktu tertentu. Nah, penetapan status perlindungan spesies biota perairan di Indonesia berada pada dua otoritas pengelolaan atau manajemen authority. Yang pertama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini berdasarkan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Kehutanan. Ada juga otoritas pengelolaan konservasi jenis ini berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah payung Undang-Undang Perikanan. Oleh karena itu nanti dalam penetapan status perlindungannya itu bisa berdasarkan keputusan Menteri atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Berikutnya adalah contoh-contoh daftar spesies biota perairan yang dilindungi ya, di Indonesia. Ya, jadi ada nama spesiesnya, kemudian status perlindungannya, apakah dia masuk dalam CITES atau dia masuk ke dalam kategori IUCN. Ya, contohnya ikan terubuk. Ya, ikan terubuk ini dilindungi secara terbatas waktu dan tempat berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2011. Ya, itu. Nah, ini ada penjelasannya, ikan terubuk ini dilindungi terbatas waktu pada saat pemijahan bulan Agustus sampai November. Setiap tanggal sekian. Jadi ini pada saat-saat bulan dan tanggal ini dilarang dilakukan penangkapan. Itu. Nah, kemudian juga ini contoh ikan capungan banggai, pelindungan terbatas waktu dan tempat. Ya. Kemudian ada ikan paus, ya, hiu paus. Nah, hiu paus ini dilindungi secara penuh, ya, dan dia masuk dalam Appendix 2, ya, kategori vulnerable menurut IUCN. Nah, penyu, jadi 6 penyu, seluruh penyu yang ada di Indonesia, 6 jenis ini dilindungi secara penuh, ya, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dugong ya juga, ya, lumba-lumba juga pelindungan penuh, paus pelindungan penuh, ya. Lumba-lumba air tawar pelindungan penuh, arwana juga pelindungan penuh, ya. Napoleon pelindungan terbatas ukuran. Jadi ukuran
100 sampai 1000 gram dan lebih dari 3000 gram. Nah, ini dilindungi. Berikutnya labi-labi, ada kura-kura, ya, selusur meninjau, ya, pelindungan penuh semua. Kemudian ikan raja laut, ya, pelindungan penuh. Ya. Ikan belida, pelindungan penuh. Ya, pari gergaji juga penuh. Wader goa juga pelindungan penuh. Ikan batak juga pelindungan penuh. Pari sungai 4 jenis ini juga pelindungan penuh. Ya. Ketam kelapa, ya, ini adalah pelindungan penuh. Ya, ada ketam tapak kuda, pelindungan penuh. Triton trompet, ya, ini sahabat karang ini pelindungan penuh. Kima, ada 2 jenis, kima yang dilindungi secara penuh. Nautilus berongga, pelindungan penuh. Ya. Roka dan lain sebagainya adalah pelindungan berdasarkan PP 7 tahun 99. Ya. Kepala kambing juga pelindungan penuh, batu laga ya dilindungi penuh, parimanta ini pelindungan penuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masuk Apendik 2. Ya, bambu laut yang terakhir ini ditetapkan perlindungannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, sebagai status dengan status pelindungan penuh. Nah, misalnya Napoleon, parimanta, ya, hiu paus, ikan belida, dan raja laut. Ini ikan-ikan yang termasuk dilindungi. Jadi demikian materi kuliah untuk minggu ini. Selanjutnya kita akan menuju kepada sisi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.